Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1757. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Seolah-olah belalang yang tak terhitung jumlahnya itu tidak dapat terbang di udara. Serangga-serangga itu seperti berjalan di dalam rawa. Sebelum Wan Chi Sejun mengerti alasannya, dia merasa bahwa kekosongan di sekitarnya juga menjadi tersentak-sentak dan tubuhnya sendiri seperti terperangkap dalam rawa. Dia sulit untuk mundur pada ruang ini. Tingkat kultivasi macam apa yang dimiliki Wan Chi Sejun? Dia segera mengerti bahwa dia telah diselimuti oleh domain Qingchen lagi, tetapi dia belum pernah melihat domain transenden tingkat 3 yang begitu menakutkan seperti ini. Dan dengan basis kultivasinya, dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Dia tidak bisa bergerak. Wan Chi Sejun buru-buru mengubah ekspresinya dan dia mengangkat kepalanya dengan ketakutan. "Hentikan yang mulia, aku punya sesuatu untuk dikatakan." Namun sebelum Wan Chi Sejun bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang karat misterius Qingchen dan layar serangga yang tak terhitung jumlahnya yang dia tampilkan telah saling bertabrakan. Dengan suara yang keras, tabrakan terjadi. Cahaya guntur meletus dari cahaya pedang hitam yang diperlihatkan Qingchen. Cahaya guntur hitam ini menyebar dan segera belalang-belalang yang tak terhitung jumlahnya itu jatuh dari kehampaan dengan suara gemerisik, kemudian berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, energi pedang hitam yang diperlihatkan Qingchen melintasi ruang antara dirinya dan Wan Chi Sejun dan datang ke puncak Wan Chi Sejun. Pada saat ini Wan Chi Sejun berada di wilayah domain Qingchen dan dia belum sepenuhnya melarikan diri. Melihat cahaya pedang karat misterius itu mendekat, matanya tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Noda darah hitam tiba-tiba muncul di tengah alis Wan Chi Sejun. Dan kemudian kabut hitam keluar dari noda darah itu. Dia bahkan tidak melakukan satu gerakan pun. Dan orang itu telah terbelah dua oleh Qingchen dalam sekejap. Di bawah cahaya hitam, mata Wan Chi Sejun melebar, tubuhnya terbelah menjadi dua bagian. Dan kabut hitam meledak diikuti oleh seberkas cahaya jiwa yang melesat ke langit. Dari lautan jiwa Wan Chi Sejun. "Yang mulia, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Semuanya, bantu aku," kata Wan Chi Sejun. Dia tampak ketakutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menghentikan pertempuran di tangan lawan. Dia meraung ngeri dan pada saat yang sama jiwanya mundur dengan gila. Akan tetapi sebelum dia sempat mundur, jiwa tahu itu langsung dicubit oleh tangan besar Qingchen. "Tidak, yang mulia," Wan Chi Sejun membuka mulutnya dengan ngeri dan sebelum dia selesai berbicara, Qingchen mencibir dan dengan kekuatan langsung dia menghancurkan jiwa Wan Chi Sejun menjadi bubuk. Duar. Dalam sekejap, asal-usul transenden tingkat 3 yang mengerikan runtuh dalam sekejap membentuk gelombang kejut yang mengerikan, berosilasi dengan gila di antara langit dan bumi. Seluruh prosesnya terdengar panjang, akan tetapi sebenarnya Qingchen telah membunuh Wan Chi Sejun yang menyerangnya dan bahkan jiwanya pun musnah menjadi abu tanpa tersisa sedikit pun. Terjadi keheningan, ada keheningan yang mematikan di lapangan untuk beberapa saat. Adegan seperti itu membuat wajah semua penguasa area terlarang yang hadir menjadi sangat jelek. Dan banyak orang bahkan ngeri dan tidak bisa berkata apa-apa. Tetapi mereka menatap pemuda yang berdiri di kehampaan di depan mereka dengan ngeri. Hati kengerian yang tak berujung muncul dari dalam. Pada saat ini hanya ada satu pikiran yang bergema di benak mereka, yaitu siapa pria di depan mereka ini. Qingchen yang telah memenggal kepala Wan Chi Sejun dengan satu gerakan. Qingchen segera menyimpan harta karun yang tersimpan di tubuhnya. Lalu Qingchen mengangkat tangannya dan menyatukannya dengan sumber asli Wan Chi Sejun ke dunia kacau. Selama seluruh proses, Qingchen bahkan tidak melihat orang lain yang hadir. Tindakan mengabaikan semua orang yang hadir ini langsung membuat wajah banyak orang kuat yang hadir menjadi sangat jelek. Orang gila, manakah dari banyak orang kuat yang hadir yang bukan yang terbaik di tempat telantar ini?
karakter di level penguasa area terlarang. Apalagi di tanah telantar, bahkan jika mereka berada di luar tanah telantar, mereka pasti merupakan penguasa di satu sisi yang sangat merajalela. Namun sekarang mereka semua begitu diabaikan. Pada saat ini sikap Qin-Chen yang mengabaikan mereka langsung membuat banyak orang merasa tidak puas. Hanya saja mereka hanya tidak puas tetapi Qin-Chen sama sekali tidak peduli dengan pikiran mereka semua. Setelah dengan tenang mengumpulkan semua barang yang ditinggalkan setelah kematian Wan Qixijun, mata Qin-Chen langsung tertuju kepada 1000 tulang yang berada di samping. Terlihat 1000 tulang penuh dengan bekas luka. Alis Qin-Chen pun langsung mengernyit melihat banyak luka di 1000 tulang. 1000 tulang, mengapa kamu begitu memalukan? Aku memintamu untuk menjaga tempat ini di sini. Apakah beginilah caramu menjaga tempat ini? Hal-hal yang tidak berguna, kata Qin-Chen. Dia mendengus dingin dan niat membunuh yang telah ditahan selama membunuh Wan Qixijun sekali lagi muncul dari tubuh Qin-Chen, membuat suara keras di kehampaan. 1000 tulang pun langsung terkejut. Apa artinya dari kata-kata Tuan Muda Chen menyebut dirinya 1000 tulang? Apakah ini akan mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya? Namun memikirkan kekuatan yang ditunjukkan Qin-Chen sebelumnya yang dapat memenggal kepala Wan Qixijun dengan santai, dan sekarang menjadi begitu mendominasi dan sangat sombong, 1000 tulang tiba-tiba merasa bersemangat memikirkan sebuah kemungkinan. Mungkinkah Tuan Muda Chen berencana untuk menipu dan menakut-nakuti para penguasa area terlarang yang ada di sini? Begitu pikiran ini keluar, 1000 tulang terkejut. Itu bukanlah tidak mungkin. Sekarang mereka bertiga sedang menghadapi para penguasa area terlarang dari seluruh tempat telantar. Meskipun Tuan Muda Chen kuat, namun bagaimana dia dapat meningkatkan kekuatannya begitu banyak setelah memasuki aliran ruang itu? Ada terlalu banyak orang kuat di sini dan hanya mereka yang ada di tempat kejadian, tidak kurang dari 10. Jika tim yang kuat seperti itu bergabung, maka tidak peduli seberapa kuat mereka bertiga, saya khawatir akan ada masalah besar yang terjadi. Terlebih lagi 1000 tulang tahu betul bahwa tujuan kedatangan Qin-Chen ke tempat ini itu bukan untuk menguasai tempat telantar, tetapi untuk menyelamatkan istrinya. Dan tugas yang paling mendesak adalah meninggalkan tempat telantar ini sesegera mungkin. Tapi bagaimana cara Tuan Muda Chen untuk meninggalkan daerah terlarang Laut Mati? Memikirkan hal ini, 1000 tulang buru-buru menjadi semangat. Dia berlutut dengan satu kaki di hadapan Qin-Chen, di hadapan semua orang, dan memberi hormat dengan sangat takut. Kembali kepada tuanku, ketidakmampuan bawahanlah yang mengganggu mundurnya tuanku. Bawahan wajib dihukum keras, kata leluhur 1000 tulang. Dia gemetar dan bersujud di tanah di depan Qin-Chen seperti seorang abdi yang menghadapi kaisar kematian. Rasa takut muncul dari lubuk hatinya. Penguasa dunia bawah. Tetapi para kultivator lainnya yang hadir semuanya terkejut ketika mereka mendengar nama 1000 tulang memanggil Qin-Chen, dan mata mereka berubah drastis ketika mereka melihat Qin-Chen. Gelar yang hebat sekali. Di dunia bawah, setiap orang yang kuat memiliki gelarnya masing-masing, dan setiap gelar secara alami memiliki beberapa makna khusus. Secara umum, sebagian besar kultivator alam Ordo Abadi itu adalah leluhur hantu, raja hantu, dan leluhur di atas hantu. Di antara mereka, gelar Dewa Kematian sudah sangat menakutkan. Bagaimanapun dia dianggap tidak sopan untuk berani menyebut dirinya Dewa Kematian, karena gelar seperti itu juga digunakan di tanah telantar. Mereka yang tidak puas akan mendatangkan malapetaka pada diri mereka sendiri. Tetapi orang di depannya ini benar-benar memiliki gelar penguasa dunia bawah, mendesis. Semua orang pun tersentak, hati mereka kaget apa latar belakang pemuda ini. Gelar seperti itu jauh lebih besar daripada Dewa Kematian, setidaknya dalam ingatan mereka. Selama ratusan juta tahun tidak ada seorang pun di dunia bawah yang berani menggunakan gelar seperti itu. Lagi pula apa yang orang ini sebut sebagai Raja Hantu Shenming sebelumnya? Apa yang terjadi di sini? Awalnya mereka mengira itu adalah keceplosan dari Qin-Chen, tetapi dari tindakan dan gelar Raja Hantu Shenming jelas bahwa tidak ada keceplosan sedikit pun. Untuk sementara waktu banyak spekulasi yang muncul di benak setiap orang. Hukuman.
Pada saat ini Qin Chen menus dingin dan berkata, "Penjagaanmu tidak efektif, aku akan menghukummu, dan ada juga iblis tua Xuan Gui, aku akan membiarkan dia dan kamu menjaga tempat ini bersama-sama, tetapi kamu dijebak oleh orang-orang ini. Ayolah, sungguh sampah yang tidak berguna." Setelah mengatakan itu, Qin Chen menoleh dan menatap leluhur hantu iblis darah dan berkata dengan jijik, "Dari mana kamu berasal beraninya menjebak bawahanku? Segera biarkan mereka keluar lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu. Mungkin aku dapat mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Jika tidak, aku akan menunggu untuk menyeretmu seperti orang sebelumnya," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, aura ganas melonjak di tubuh Qin Chen. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut. Tidak terhitung bahwa orang ini dapat membunuh Wan Qi Xiejun dengan mudah. Tapi sekarang dia bahkan ingin membunuh leluhur hantu iblis darah. Mendengar itu, leluhur hantu iblis darah menatap Qin Chen dengan serius. Dan sebelum dia bisa berbicara, dia mendengar Dewa Kematian tiba-tiba mendengus. "Yang mulia memiliki nada yang sangat besar. Anda telah membunuh Wan Qi Xiejun. Begitu Anda keluar. Sekarang bahkan Anda, saudara iblis darah, ku ingin dipenggal. Mengapa? Apakah tempat telantar ini adalah tanah pribadi Anda? Selain itu, bukan hanya saudara darah yang menyerang orang ini, tetapi aku dan juga banyak ahli teratas yang hadir juga menyerangnya. Dan selanjutnya, setelah Anda membunuh saudara Suesa, apakah Anda juga akan berurusan dengan kami semua? Bisakah Anda berurusan dengan kami semua hanya dengan Anda sendiri?" kata Dewa Kematian. Setelah mengatakan itu, Dewa Kematian aura di tubuhnya meledak sepenuhnya dan ruang di sekitarnya beriak, seolah-olah dia ingin membela semua orang yang hadir. Qin Chen hanya tersenyum dingin. Begitu Dewa Kematian berbicara, Qin Chen sudah tahu apa tujuan pihak lain itu. Maksud dari perkataan tersebut adalah agar dirinya dan Dewa Kematian berdiri di sisi yang berlawanan. Qin Chen langsung tersenyum meremehkan dalam hatinya, lalu ambruk dalam satu langkah. "Kamu benar, 1000 tulang dan iblis tua Xuan Gui termasuk dalam bawahan kursi ini. Jika kamu berani menyentuh seseorang bawahan kursi ini, maka kamu tidak akan diberikan penjelasan dan aku akan membunuhmu." "Jadi kenapa?" kata Qin Chen. Dia sama sekali tidak menahannya. Aura Dewa Kematian itu menjadi ketakutan di bawah aura Qin Chen. Jika sebelum menyadari jantung ruang, aura yang dilepaskan oleh Dewa Kematian mampu menekannya, namun sekarang setelah Qin Chen menguasai sebagian dari kekuatan jantung ruang, aura Dewa Kematian tidak berarti lagi di hadapan Qin Chen. Menurut pandangan Qin Chen, itu jauh lebih buruk daripada niat membunuh yang dilepaskan oleh jantung ruang angkasa sebelumnya. Itu sama sekali tidak berada pada level yang sama. Selain itu, ada begitu banyak penguasa area terlarang di sekitar yang menatapnya. Jika dia mundur setengah langkah saja, maka dia akan benar-benar kehilangan momentumnya. Nada yang sangat arogan, kata Dewa Kematian. Dia berteriak dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menarik kata-kata sebesar itu dan pemuda di depannya tidak akan menunjukkan wajah kepadanya sedikit pun. Kalau begitu aku ingin melihat apakah kata-katamu sekuat kekuatanmu, kata Dewa Kematian. Setelah Dewa Kematian mengatakan itu, sebelum Qin Chen dapat menjawabnya, sabit Dewa Kematian langsung diaktifkan olehnya. Saya melihat bayangan pedang hitam mekar pada sabit kematian dalam sekejap. Bayangan pedang hitam ini terhubung dalam lingkaran. Fluktuasi energi kematian ditimbulkan olehnya membuat para penguasa area terlarang lainnya merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka. Dalam hal kultivasi, Dewa Kematian lebih kuat daripada Yang Mulia Sue Diejun. Dalam hal kekuatan, Dewa Kematian dengan sabit Dewa Kematiannya juga jauh lebih unggul daripada Wan Qi Xiejun. Jadi ketika Dewa Kematian sepenuhnya merangsang asal-usulnya sendiri dan mengaktifkan sabit Dewa Kematian. Dan saat ini sabit Dewa Kematian sudah berdengung di udara sebelum kemudian menyerang. Namun Dewa Kematian sedikit menahan, dirinya hanya menatap Qin Chen dengan dingin. Ini berarti jelas bahkan jika Qin Chen telah membunuh Wan Qi Xiejun sebelumnya, Dewa Kematian sama sekali tidak akan takut kepada Qin Chen. Semua orang pun saat ini melihat Qin Chen untuk mengetahui apa tindakan yang akan dia ambil selanjutnya. Seorang transenden tingkat 3 akhir
Berpura-pura kuat di sini. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk mewakili seluruh tanah Telantar dan berani mengaktifkan senjata di depanku? Hal yang menyangkut hidup dan mati. Mari kita lihat bagaimana aku akan menghancurkanmu, kata Qin Chen. Dia tampak meremehkan dan sebelum dia bisa berbicara, pedang karat misterius sudah muncul di tangannya dan Qin Chen menebas Dewa Kematian. Pada saat ini niat membunuh di hati Qin Chen terkonsentrasi dengan panik. Dan alasan mengapa dia membunuh Wan Qi Xiejun segera setelah Qin Chen datang itu adalah untuk membangun prestisenya. Seperti yang diduga 1000 tulang sebelumnya, dia masih harus meninggalkan tanah Telantar ini. Jika dia ingin pergi dari sini, maka dia membutuhkan bantuan dari banyak penguasa daerah terlarang yang hadir. Bahkan jika dia memiliki kekuatan yang cukup, mustahil untuk membunuh semua orang yang hadir. Walaupun kekuatan Qin Chen saat ini sangatlah mencengangkan, akan tetapi mustahil bagi Qin Chen yang hanya merupakan satu orang untuk bertarung melawan seluruh ahli kuat yang ada di tanah Telantar. Tapi sekarang Dewa Kematian sengaja membiarkannya berdiri di sisi yang berlawanan dari semua penguasa area terlarang. Jika dia berhasil, bukankah dia akan jatuh ke dalam perangkap lawan? Oleh karena itu, Qin Chen tidak memberi waktu kepada Dewa Kematian untuk berbicara. Qin Chen hanya menebas dengan satu pedang. Dan gerakan pertama menggabungkan kekuatan supernatural ruang angkasa teratasnya dengan pemahamannya dengan jantung ruang. Dewa Kematian tidak menyangka bahwa Qin Chen akan memukulnya begitu kuat ketika dia mengatakannya. Dan sebelum dia sempat memikirkannya, sabit Dewa Kematian telah dikorbankan dengan seluruh kekuatannya. Bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya yang saling tumpang tindih segera membengkak, menyatu menjadi cahaya pedang hitam yang sangat panjang, menghalangi pedang karat misterius Qin Chen. Dan pada saat yang sama, bayangan pedang hitam kecil yang tak terhitung jumlahnya saling tumpang tindih dan berubah menjadi ingin menyerang Qin Chen dari sisi tempat keduanya bertabrakan. Udara yang sangat mati datang dan cahaya pedang hitam sepanjang 10.000 jam itu benar-benar bergerak mengeluarkan kekuatan robek yang dahsyat. Qin Chen bahkan merasa bahwa pedang karat misterius di tangannya akan dipotong menjadi hitam oleh sabit kematian. Transenden tingkat 3 akhir ini adalah asal muasal penguasa Dewa Kematian yang telah mencapai tahap akhir transenden. Dikombinasikan dengan serangan mengerikan yang dilepaskan oleh Ming Bao teratas, ini juga merupakan alasan mengapa 1000 tulang takut kepada Dewa Kematian. Secara umum, tidak peduli seberapa kuat transendensi tingkat 3 akhir, kekuatannya akan terbatas, tetapi setelah dilengkapi dengan Ming Bao tingkat atas, kekuatannya pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Dibandingkan dengan transendensi tingkat 3 biasa, itu akan menjadi beberapa tingkat lebih mengerikan. Qin Chen senang dan tidak takut, dia bahkan menus dingin, dan auranya pecah lagi di bawah gelombang sumber. Domain medan ruang angkasa yang mengerikan dengan cepat meresap dan ruang di sekitarnya bahkan membeku. Dewa Kematian merasakan energi pedang dari sabit kematiannya mulai melambat. Dan ketika cahaya pedang hitam yang menakutkan terus-menerus menyebar, tampaknya ditekan oleh semacam kekuatan yang menakutkan dan itu hanya bergetar hebat. Namun yang lebih mengejutkan Dewa Kematian adalah kekosongan di sekitarnya juga dengan cepat membeku. Pada saat ini dia seperti serangga yang perlahan membeku dalam ember dan dia menjadi sulit untuk menggerakkan tubuhnya. Wajah Dewa Kematian tiba-tiba berubah. Sebelumnya dia bertanya-tanya mengapa Wan Qi Xiejun begitu mudah dipenggal di bawah serangan Qin Chen. Dia awalnya tidak mengerti, namun pada saat ini Dewa Kematian akhirnya mengerti bahwa domain anak dia ini begitu menakutkan. Kekuatan domain ruang yang mengerikan bahkan dapat membekukan nampas sabit kematiannya. Apa yang dapat dilakukan oleh Dewa Kematian itu untuk menghentikannya? Ini jelas merupakan domain tingkat yang sempurna. Dewa Kematian tersentak, dia tidak dapat memikirkan kemungkinan lain selain ini. Ini jelas merupakan alam yang mencapai puncak tatanan abadi. Jika tidak, mustahil untuk memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Dan di bawah domain yang begitu menakutkan, sabit kematiannya juga ditekan. Jika dia tidak dapat menerobos domain lawan dalam waktu yang singkat, maka sabit kematiannya akan sepenuhnya ditekan. Dan setelah sabit kematian ditekan, dia yang juga berada di domain lawan juga akan menjadi sangat berbahaya. Dia bahkan akan melangkah ke jejak roh jahat.
Dewa Kematian bahkan tidak memikirkannya, dia sudah mulai membakar sumbernya. Dan dia menanamkan semua napas yang menakutkan ke dalam sabit Dewa Kematian. Seketika riak energi kematian yang mengerikan melonjak pada sabit Dewa Kematian, membunuh keempatnya. Kekosongan tiba-tiba terbuka sedikit dan Dewa Kematian tidak dapat menahan napas lega ketika sabit Dewa Kematian mengguncang ruang di sekitarnya dan hendak muncul pada saat yang bersamaan.